Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Mangara. Saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus kebijakan ekonomi mikro yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas minyak goreng yang diinisiasi pada tahun 2002 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fokus utama hari ini adalah menganalisis dampak dari Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2002 dan melihat bagaimana intervensi harga ini bekerja atau gagal. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi mikro. Latar belakang dan urgensi masalah. Mengapa kebijakan ini muncul? Pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022, kita menyaksikan lonjakan harga minyak goreng yang luar biasa. Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, kondisi ini tentu ironis dan sangat membebani masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan UMKM. Penyebabnya kompleks, mulai dari kenaikan tajam harga, CPO global yang membuat eksportir lebih memilih menjual ke luar negeri, hingga adanya isu penimbun dan panik buying di dalam negeri. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi pemerintah untuk bertindak cepat demi menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat. Intervensi harus dilakukan dengan dasar kebijakan Permendang 2022. Pemerintah merespons situasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan. Awalnya, Permendang 03 tahun 2022 menetapkan HET tunggal, namun dengan cepat direvisi menjadi Permadak No. 6 tahun 2002 yang menetapkan HET berjenjang berdasarkan jenisnya. Ini adalah kebijakan harga kontrol. HET atau price scaling adalah batas harga jual tertinggi yang diizinkan, di mana tujuannya jelas melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal. HET yang ditetapkan saat itu adalah sekitar 14.000 per liter untuk minyak curah, dan harga yang lebih tinggi untuk kemasan sederhana dan premium. Analisis ekonomi mikro. Sekarang, mari kita lihat kebijakan ini dari kacamata ekonomi mikro. Berdasarkan teori, ketika mereka menetapkan HET di bawah harga keseimbangan pasar, akan terjadi distorsi pada harga yang lebih murah. Kuantitas yang diminta CAT akan melonjak karena konsumen berbondong-bondong membeli. Namun di saat yang sama, kuantitas yang ditawarkan kits oleh produsen akan turun karena margin keuntungan mereka tertekan atau bahkan merugi. Hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada grafik. Kekurangan pasokan atau shortage, jumlah yang diminta jauh lebih besar daripada jumlah yang tersedia di pasar. Inilah akar masalah kelangkaan minyak goreng pada saat itu. Dampak dan tantangan implementasi. Konsekuensi dari shortage ini sangat nyata di lapangan. Pertama, kelangkaan masif. Terjadi rak-rak kosong dan antrian panjang menjadi pemandangan sehari-hari karena produsen tidak termotivasi menjual dengan harga rugi. Kedua, insentif produsen beralih. Mereka lebih memilih mengekspor CPO ke pasar global yang harganya jauh lebih tinggi atau melakukan penimbunan sambil menunggu kebijakan dicabut. Ketiga, muncul pasar gelap. Beberapa pengecer menjual di atas HET secara sembunyi-sembunyi, mengambil untung dari kelangkaan yang ada. HET yang bertujuan menekan harga justru memicu kenaikan harga di jalur distribusi ilegal. Menyadari distorsi yang ditimbulkan pemerintah, akhirnya mengambil langkah berani. HET untuk minyak goreng kemasan dicabut pada Maret 2022. Harga dikembalikan ke mekanisme pasar, meski disertai skema subsidi dan pengawasan yang lebih ketat. Fokus kebijakan bergeser dari kontrol harga langsung menjadi kontrol pasokan. Pemerintah menguatkan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO yang mewajibkan eksportir CPO menyuplai sebagian kuota ke pasar domestik dengan harga subsidi. Solusi jangka panjangnya adalah peluncuran minyak kita. Mereka minyak goreng rakyat yang harganya disubsidi dan diawasi ketat, memastikan ketersediaan pasokan minyak murah tanpa menekan produsen secara langsung. Kesimpulan dan pembelajaran utama. Poin-poin utama dalam bentuk bullet points. Kita dapat menyimpulkan bahwa secara empiris dan berdasarkan teori mikro, kebijakan HET langsung diterapkan melalui
Permedak 2022 terbukti kurang efektif karena menciptakan kelangkaan, bukannya stabilitas. Pembelajaran utamanya adalah intervensi harga langsung seperti HED seringkali menciptakan masalah, turunkan yang lebih kompleks. Intervensi yang lebih berhasil adalah yang fokus pada meningkatkan insentif penawaran atau memberikan subsidi yang terarah, seperti melalui skema DMO dan peluncurannya kita. Kedepannya, kunci stabilitas harga pangan ada pada pengawasan supply chain CPO dan memastikan ketersediaan bahan baku domestik, bukan sekadar membatasi harga eceran. Terima kasih dan